Halo, balik lagi sama Delion. Kali ini kita bahas tentang kripto lagi ya. Kemarin video sudah tembus di 1K views, lumayan ya. Jadi di sini ada perkembangan mengenai Ethena gua. Jadi gue juga Ethena di sini 104 juta. Kalian gak usah kaget, sebelumnya 120 ya. Jadi gua ada tambah di koin baru lain lagi ya. Ada koin baru lagi yang gua tambah, guys. Untuk Ethena sendiri terbukti dia naik ya. Walaupun Ethereum memang lagi pump karena ETF-nya disetujui, tapi Ethena ini memang punya fundamental yang sangat baik ya. Seperti yang gue bilang, bulan depan dia bakal di Bybit sebagai collateral spot. Dan juga dia sudah peringkat 4 ya untuk pemakaian USDI-nya. Jadi kita bakal bahas tentang Ethena juga dan juga Renzo-nya. Ini Renzo tuh koin baru yang gue invest ya. Nah, untuk Ethena kemarin kita di 120 juta ya. Dengan koin 8.800, sekarang koinnya 8.900 ya. Gua nambah 500.000. Jadi kemarin 120k, 120 juta, sekarang sudah naik jadi 133 juta. Jadi nambah sekitar 13 juta guys ya. Nambah 13 juta dalam waktu sekitar 4 hari ya. 4 hari 13 juta naik untuk Ethena. Dan Ethena ini punya potensi balik ke ATH-nya di 24.000. 24.000 berarti kurang lebih ya, gua itu bakal sudah mencapai 200 jutaan ya. 200 juta lebih nanti kalau udah balik ke ATH-nya guys. Nah, terus untuk Renzo sendiri gua masuk di 20 juta ya. Sekarang sudah 20 juta 545. Nah, kenapa gue beli Renzo? Dari Ethena sama Renzo itu sama-sama DeFi guys. Nah, perbedaannya kalau Ethena itu dia DeFi, dia staking, dia produksi untuk USDI. Dan memang USD-nya ada use case. Untuk Renzo, dia tuh sebenarnya saingan dari Ether.fi. Sebelumnya gue juga sempat invest di Ether.fi ya. Kalian bisa lihat di sini tuh, gue ada invest di Ether.fi. Nah, terus di Ether.fi sendiri ya, ini gua cut loss sedikit pada saat itu karena dapat berita Ethena untuk masuk ke Bybit guys. Cuman dari Ether.fi gua udah sempat cuan juga ya satu kali di Ether.fi guys. Nah, Ether.fi sama Renzo ini punya perbedaan. Apa sih perbedaan Ether.fi dengan Renzo? Nah, Ether.fi sendiri dia memang market cap-nya sudah besar ya, 9 triliun. Waktu itu gue masuk market cap-nya masih di 7 triliun guys. Nah, dia 9 triliun karena dia staking untuk ETH sama persis dengan Renzo. Cuman bunga ya, untuk bunga itu lebih tinggi di Renzo guys. Tapi kalau misalnya para well yang ibaratnya sudah tidak mau pusing, biasanya dia ngambilnya di Ether.fi atau Ether.fi. Nah, Ether.fi ini atau Ether.fi ini ya, itu udah rilis duluan sebelum si Renzo ya, jauh sebelum Renzo, bahkan sebelum Ethena. Walaupun di tahun ini, sama tahun ini, kalau Renzo masih baru. Perbedaannya kalau dari Ether.fi, setahu gua nih, silakan kalian koreksi, dia ini bisa staking tapi tidak keluar dari wallet kita ya. Dia bisa staking tapi kita tidak keluar dari wallet kita. Sedangkan Renzo dia harus ditaruh di pihak ketiga. Walaupun dengan imbalan Renzo itu dia bisa ngasih bunga ya, bisa ngasih bunga yang lebih besar guys dibandingkan dengan di Ether.fi. Nah, gua kenapa pindah dari Ether.fi ke Renzo? Karena dari Ether.fi itu naiknya udah tinggi banget guys. Kalau gua masuk terlalu beresiko ya. Walaupun itu masih 75.000, gua lebih pilih ke Renzo. Karena Renzo sendiri market cap-nya itu masih di 2,6 triliun. Kemarin market cap-nya itu baru di waktu gue masuk di 2,3 triliun. Sudah naik 300 miliar. Masih ada potensi untuk Renzo naik lagi ya, menyusul market cap-nya Ether.fi. Yang gak usah muluk-muluk, gak usah nyusul, cukup di 5 triliun saja itu sudah baik ya. Kalau dia sudah 5 triliun berarti kemungkinan dia sudah berada di angka 4.000 maupun di 5.000. Untuk Ethena tadi gue udah jelaskan, dan market cap-nya juga naik ya, dari yang awalnya 19 triliun sekarang jadi 21 triliun. Mudah-mudahan balik seperti waktu dulu di awal, market cap-nya sempat menyentuh di angka 30 triliun. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang fundamental dari Renzo guys ya. Dan juga Ethena mungkin gue juga mau bahas tentang TVL ya nanti ya, karena gue belum sempat bahas TVL. Ethena kita udah bahas di video sebelumnya. Sekarang kita bahas tentang Renzo dulu. Oke. Nah, ini Renzo guys ya.
Dia punya broker score 7,46 di atas dari broker score si Etina. Dia berada di peringkat 7 guys ya untuk Renzo. Terus nah di sini ya masih belum untung, dia masih turun dari awal dia masuk ya. Masih turun 15% dengan kondisi yang sekarang. Dia masih ada kesempatan untuk naik ya. Beda dengan Etina yang memang dari awal rilis sudah cuan ya, sudah ijo-ijo. Kalau Renzo itu dari awal rilis itu masih turun selisih 15% dengan keadaan sekarang guys. Jadi ya dia sempat di 0,20 ya. Sekarang kita di 0,15. Jadi masih ada kesempatan untuk naik lagi guys, nggak masalah ya. Terus juga di sini dia 73 skornya. Terus apalagi nih untuk backernya, backupnya dia, all backersnya itu ada 8. Ada Maven Capital, terus juga ada Binance Lab juga masuk ya. Binance Lab juga masuk ke dalam si Renzo. Jadi untuk fundamental dan juga backupnya dia, backersnya dia itu sudah tidak diragukan lagi ya. Ada Maven Capital, Maven 11 Capital, dan juga ada Binance Lab. Terus juga dia tiernya AA ya, security score 87. Jadi fundamentalnya cukup bagus untuk Renzo. Dan juga untuk unlocknya, nah nih gue tunjukin ke kalian untuk unlocknya Renzo ya. Unlocknya kapan? Renzo itu unlock masih lama guys, masih lama. Memang nanti unlocknya cukup besar, 43% dari sirkulasi yang sekarang. Dia tuh ada 1,1 billion, berarti 43% dari 1,1 billion. Kurang lebih ya let's say kita bilang setengahnya lah ya. Jadi setengah dari 1,1 billion ya guys. Nah di sini dia itu masih unlock 1 tahun lagi, 339 days. Jadi masih ada waktu untuk dia dengan supply yang sekarang nanjak dulu nih. Menurut gue ya masih bisa untuk nanjak dulu, mungkin ke 10.000 atau ke 15.000 atau ke 20.000 ya. Mudah-mudahan, amin 20.000 ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa nanjak dulu lah untuk sampai 1 tahun ke depan guys. 1 tahun ke depan itu di tahun 2025 mungkin sebelum unlock udah menuju puncaknya. Pas unlock dia mungkin down dulu ya. Tapi gua bakal TP sebelum dia unlock token guys. Terus untuk TVL, kita akan bicara masalah TVL ya. TVL di DeFi lama. Nah ini total value lock. Jadi ini part yang paling penting guys untuk mencari koin ya, terutama DeFi yang bagus atau tidaknya. Di sini kita coba bicara tentang Etina dulu ya. Etina, bang, bagusan Etina atau bagusan Renzo? Secara potensi gue lebih dukung ENA atau Etina ya, karena dia USD-nya udah ketemu use case tuh untuk collateral spot di Bybit. Di sini total value-nya 2,769 billion dengan market cap 1,358 billion. Nah untuk menentukan bagus atau enggaknya, kalian tinggal bagi aja TVL-nya 2,769 billion dibagi 1,358 billion ya, dibagi. Nah di situ hasilnya angkanya, nah itu angka yang menunjukkan bahwa koin ini bagus atau tidak untuk DeFi ya, untuk DeFi. Nah ini Etina, terus kita bakal lihat Renzo. Volumenya kalian lihat ya, volumenya lumayan besar. Volume Etina lebih besar ya daripada si Renzo guys. Ya maklum karena Etina udah maju duluan, datang duluan, dan juga Etina cukup viral ya dibandingkan Renzo. Nah kita bakal cek ke Renzo satu lagi. Renzo, oke. Renzo di atas dari Etina yaitu 3,871 billion untuk total value locknya. Sempat di 4 billion, turun di 3,817 billion, dan juga market capnya masih di 16739 million ya. Jadi masih jauh lah ya, 1,6739 billion dibandingkan dengan punyanya Etina yang sudah billion guys market capnya. Jadi potensi Renzo untuk naik masih ada kesempatan gitu. Kalau dia sudah menyamai Etina, itu angka 20 juta bisa berubah guys menjadi ratusan juta juga. Nah jumlah koin yang gue punya kan Renzo 8 ribuan, sedangkan Etina 9 ribuan gitu guys. Ya, jadi untuk Etina kita juga bakal bicara lagi. Nah, Etina di sini kita lihat atur highest ya, sebagai influencer yang nge-backup juga untuk si
siapa Ethina atau Ina ya. Kalian bisa lihat di sini ya. In the last 16 days, Ethina Labs has added 450 million US dollar USD supply, or more than the total outstanding for the largest on-chain RWA block BlackRock Widel ya. Jadi kalau dibandingkan dengan USD-nya Widel, si Ethina ini udah peringkat 4 ya. Kenapa dia nyinggol si BlackRock Widel? Karena Ondo kan lagi melesat sampai ke 20.000. Jadi ya mungkin dia langsung bikin ini ya untuk ngepump si Ena juga. Memang juga ngepumpnya sesuai dengan fakta guys. USDI ya, di atasnya masih ada DAI, USDC dan juga USDT. Ya mudah-mudahan begitu dia jadi spot collateral di Bybit, dia bisa naik ke peringkat 2 dulu, mungkin mengalahkan USDC. Mudah-mudahan ya, kan lebih enak gue udah masuk dari bawah. Ya gue masih pemula, tapi yang jelas gue mencoba analisa lebih detail lagi dari sisi brokernya juga. Gue juga cek dari TVL nya juga. Jadi buat kalian yang ada saran juga, kritik silahkan disampaikan. Dan juga kalau misalnya kalian mau bahas koin apa juga silahkan komen. Yang jelas gue tuh kalau bicara koin apa kalian nanya, gue butuh waktu untuk menganalisa tentunya. Seperti Renzo dan juga Ethina, Ethina untuk analisa sudah lebih dari 2 bulan gue analisa itu ya. Ethina gue cukup tahu banyak. Untuk Renzo gue dari sebelum rilis, waktu dia muncul di launchpad, di launch poolnya dia untuk airdrop, gue juga udah baca-baca, dan makanya gue berani masuk ke Renzo ya. 20 jutaan, sekarang sudah 20,5, tadi pagi sempat 21 ya. Gue yakin dia bakal naik terus karena sudah bottom lah posisinya, cocok untuk akumulasi. Dan juga Ethina gue yakin juga bakal melesat lagi balik ke ATH nya. Oke, jangan lupa subscribe, komen. See you next video, bye bye.